Silakan. Ya, Pak Irjen, ini kan Sarwenda ini datang ke Komnas Perempuan. Uh, Dia berkonsultasi atau bertujuan untuk berdiskusi dan mencari solusi terkait hak-haknya Sarwenda sebagai perempuan dan ibu di tengah polemiknya dengan Ruben Onsu perihal anak lah, gimana mungkin menanggapi dari sisi hukumnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Kalau masalah kasus pengasuhan anak, ya, yang namanya Sarwenda berkomunikasi, berkonsultasi dengan Komnas Perempuan, ya sah-sah saja. Silakan saja dia berkonsultasi tentang dudukan posisi dia sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu daripada si anak, yang mana diserahkan untuk pengampuhan anak terhadap dia, sah-sah saja, tidak ada masalah. Namun perlu diingatkan kepada kita semua, bahwa pemilik anak itu bukan hanya seorang Sarwenda, tapi ada seorang Ruben, sang ayah, yang harus juga mempunyai hak yang sama tentang pengasuhan anak. Kecuali kalau sananya Ruben Onsu itu melakukan perbuatan tindak pidana, menganiaya, atau menelantarkan anak, mungkin berbeda posisinya. Ya. Jadi kita juga jangan terlalu egois. Ya. Karena bagaimanapun seorang Ruben itu juga pengen tahu sejauh mana keberadaan sang anak. Makanya dikatakan kalau nggak salah Ruben juga mendatangi KPAI, ya, Komisi Perlindungan Anak, ya. Nah, itu sah-sah saja untuk minta pengasuhan supaya diberikan kesempatan kepada dia juga untuk membesarkan anaknya. Ya, manusiawi dong. Maka saya katakan kedua belah pihak mempunyai hak yang sama, tapi jangan ada yang egois. Tidak memberikan kesempatan kepada salah satu pihak untuk memberikan perhatian kepada anak. Jadi kalau ini memang dilakukan terus tanpa adanya suatu koordinasi komunikasi yang baik, ya gugat saja. Kan gitu. Jangan dengan alasan pengampuan anak terus mengkebiri hak asuh daripada seorang Ruben sebagai seorang ayah. Kecuali kalau dia itu mengabaikan itu masa bodoh lah, beda ya. Tapi dia kan pengen. Berarti dia status sebagai orang ayah itu berarti bagus dong. Nah, kenapa dihalang-halangi? Sekali lagi saya katakan jangan sampai ada pihak ketiga untuk memboncengi peristiwa ini, menghalang-halangi kedua belah pihak untuk ketemu dengan sang anak ataupun memberikan perhatian kepada anak. Kalau ada orang ketiga yang melakukan itu berarti nggak benar, ya. Berarti dia itu menangguk dia keruh, ya, berdiri di kubangan untuk mencederai orang lain. Nah, kita sebagai seorang yang sudah dewasa berpikir waras lah. Jangan menari-nari di atas penderitaan orang lain. Gitu kira-kira, ya. Tapi melihat Ruben dia kata dia sebagai langkah awal untuk mengajukan hak asuh anak itu ke KPI dulu itu dinilai tepat atau enggak sih Pak Iden kalau misalkan nanti ke depannya? Kita lihat perkembangannya. Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja ya. Namun langkah itu kan tidak berdampak hukum. Itu kan himbauan kepada KPAI untuk melakukan koordinasi dengan pihak Sarwenda agar ingat bahwa itu tidak dimiliki oleh satu pihak, kan cuma itu. Ya kalau memang itu juga dihalangi, tidak diberikan kesempatan, ya digugat aja. Kalau digugat ke pengadilan dengan hak asuhnya, saya yakin pasti menang. Tidak ada seorang salah satu pihak mempunyai hak penuh terhadap si anak tersebut. Itu yang saya katakan tadi, kecuali tadi apakah itu salah satunya apa dia itu terpidana atau pelaku narkoba atau menelantarkan atau tidak ada perhatian pada si anak mungkin, atau menganiaya si anak sehingga si anak tidak memperoleh suatu kasih sayang yang penuh. Tapi faktanya kan terbalik, justru dia pengen sejauh mana keberadaan anaknya, digugat aja Oh, itu sebagai untuk memperkuat nanti untuk nanti berkeluar. Nah, kalau jalur koordinasi monggo-monggo silahkan. Tapi kalau untuk pastinya syah secara hukum digugat. Tapi tentunya pada saat menggugat diberikan data-data konkret bahwa memang betul kurun waktu tanggal sekian kami pengen ketemu dengan anak dihalang-halangi,
ditelepon nggak diangkat atau nggak diberikan kesempatan, tentu ada data-data faktualnya. Sehingga ini menguatkan pihak pengadilan memberikan suatu kepastian hukum dan memberikan keputusan bahwa kedua belah pihak harus mendapatkan porsi yang sama. Itu kira-kira ya. Kepada Ruben Onsu ini, kalau dia sudah melakukan langkah-langkah yang betul-betul konstruktif, langkah-langkah yang betul-betul low dia ya, dalam artian low itu ingin pendekatan secara kekeluargaan agar diberikan kesempatan bertemu dengan sang anak. Kalau tidak mendapatkan perhatian dan kesempatan, dia punya hak untuk menggugat, diberikan hak asuh. Sudah banyak kejadian kok kayak gitu ya. Pada saat pisahnya, baik pisah mati maupun pisah hidup, itu diberikan hak pada dua belah pihak. Contoh umpamanya 2 hari tempat laki-lakinya, 4 hari atau seminggu di tempat si perempuannya, sah-sah saja, sehingga kedua belah pihak memberikan peluang, kesempatan untuk memberikan perhatian kepada sang anak, sehingga dia tidak menjadi broken home. Itu kira-kira ya. Tapi kenapa si Sarwana juga bilang katanya, saya juga sudah ke KPI sebelum Ruben. Jadi ini di mana ya Pak Irjen melihatnya sesama pengen ini ke KPI, sama-sama ke KPI juga katanya. Saya yakin kalaupun dia ke KPA itu ya, saya yakin dari KPA itu akan memberikan suatu terobosan konstruktif ya. Karena dia juga manusia biasa, manusia yang beriman, tidak akan memberikan keputusan sepihak. Kembali lagi kita kan kepada komposisi sang anak. Jangan sampai dia hilang kendali, tidak mendapatkan hak asuh dan kasih sayang dari kedua belah orang tuanya. Boleh mereka berpisah, tapi anak itu tidak boleh diputus kasih sayang dari kedua belah pihak tersebut. Saya yakin dari KPAI maupun dari Komnas Perempuan akan memberikan gambaran dan saran pendapat yang konstruktif lah untuk kedua belah pihak. Asal jangan sudah datang ke sana berbeda lagi dia punya pandangan pendapat, seolah-olah itu pendapat Komnas Perempuan. Enggak, saya yakin enggak gitu. Tapi kalau memang masih bersih keras, ya sudah gugat. Kalau memang fakta menyatakan bahwa Ruben tidak diberikan kesempatan sama sekali, saya yakin pasti menang. Karena hakim juga akan memutuskan secara adil dan bijaksana. Sekali lagi saya katakan, di dalam kisruh kayak gini, kita berharap bahwa orang pihak ketiga jangan campur tangan. Ini urusan kasih sayang anak dan orang tua. Kau boleh saja kau mau berpacaran dan lain sebagainya, tapi jangan mengkebiri hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Itu kira-kira. Ya. Tentunya langkah pertama mencoba memediasi kedua belah pihak supaya duduk bersama, dan saya yakin dari KPI akan bertindak adil, ya, bertindak adil sesuai dengan apa yang sudah sering terjadi. Diharapkan kedua belah pihak ini berlapang dada, jangan ada yang keras kepala. Saya nggak mau, pokoknya saya nggak mau anak saya dilihat lah. Yang jadikan anak itu siapa? Emang bisa jadikan satu orang? Kan enggak, antara kedua belah pihak. Dan kalaupun dimediasi, saya yakin mediasinya akan betul-betul konstruktif. Kenapa? Karena dia juga akan berpikir bagaimana kasih sayang si anak didapatkan dari kedua orang tuanya. Demikian juga Komnas Perempuan, saya yakin begitu juga. Itu kira-kira ya. Berarti bisa